olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melindungi kita dari segala mara bahaya di tengah-tengah wabah virus corona ini. Baik untuk anak-anakku sekalian, wabil khusus kepada kelas 3, kelas 9, melalui video ini Bapak sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kita melakukan pembelajaran tatap muka melalui media online sehingga mungkin proses pembelajaran tidak semaksimal sebagaimana mestinya yang kita selalu laksanakan di kegiatan-kegiatan sekolah. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah pembahasan pembelajaran kita untuk bidang studi akidah akhlak. Jadi anak-anakku, sebagaimana sebelum kita dileburkan dan di stay home-kan anak-anakku di rumah atau dalam istilah dirumahkan, itu kita pernah membahas tentang akhlak kepada sesama manusia dan kepada lingkungan. Nah, itu sempat kita sudah memberikan penjelasan kepada anak-anakku sekalian. Nah, untuk mempercepat materi ini, karena anak-anakku sekalian sebentar lagi akan melaksanakan ujian nasional berbasis online di rumah, maka saya meminta kepada anak-anakku untuk memperhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pembahasan mengenai tentang adab islami terhadap lingkungan. Jadi anakku sekalian, kemarin kita seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kita sudah menjelaskan bagaimana beradab kepada sesama, akhlak remaja kepada sesama remaja, akhlak remaja kepada orang tua, akhlak remaja kepada guru. Nah, sekarang kita bagaimana Islam mengajarkan kita untuk beradab kepada lingkungan. Nah, sebagaimana pembahasan ini, ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beradab kepada lingkungan. Yang pertama itu dalam surah At-Toha ayat 53. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah At-Toha itu, alladzina ja'ala lakum ardan mahda'a wa salaka lakum. Di situ diartikan yang telah menjadi bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu adalah jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, di situ ayat memberikan kita pembelajaran dan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sebagai hamparan yang luas untuk manusia ditempati berjalan, beraktivitas, seperti juga menempuh pendidikan, ada sekolah, itu semua adalah salah satu contoh. Nah, karena kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk itu, maka sebagai kewajibannya, sebagai rasa syukur kita adalah bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, jadi dalam surah Taha tadi sudah dijelaskan kan dan sudah paham mengenai tentang itu. Nah, adab pada lingkungan. Adab lingkungan itu tanpa kita sadari ada hal yang biasa kita anak-anakku mungkin kadang lakukan tapi tidak sadari. Contoh, ketika anak-anakku sedang berjalan, ada mungkin di jalan di paparan sekolah, trotoar sekolah, ada bunga-bunga di situ. Mungkin anak-anakku tanpa sadari dan itu menjadi kebiasaan anak-anakku petik bunganya atau rusak daunnya. Itu kadang-kadang anak-anakku melakukan hal seperti itu. Nah, untuk kali ini anak-anakku kita berikan pemahaman maka hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, sebagai tugasnya yang paling pertama, anak-anakku harus menghafalkan ayat surah At-Taha tadi, ya, ayat 55 dan di store melalui video ya. Jadi anakku sekalian tolong membuat video di mana anakku sekalian itu memberikan atau membacakan ayat itu dengan cara hafalan beserta dengan artinya di video ya, dan ambil
video yang terbaik. Nah, tadi beberapa ada pada lingkungan itu, yaitu ada lingkungan larangan merusak atau mencemari lingkungan, termasuk anakku membuang sampah. Membuang sampah apalagi di sekolah. Itu di sekolah sudah disiapkan tong sampah organik dan anorganik. Anak-anakku harus belajar bagaimana caranya membuang sampah dengan benar, ya. Kemudian apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berkenaan dengan itu, sekarang negara kita, dunia ini sedang diterjang oleh wabah virus. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup bersih, hidup sehat, agar kenapa? Agar tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit, terutama kepada virus corona. Sehingga anak-anakku sekalian wajib menjaga kebersihan. Karena apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 mengatakan innallaha la yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Apa kata Allah di situ? Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Bagaimana caranya mensucikan dirinya? Dengan cara membersihkan diri, dengan cara juga apa? Membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, apalagi menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan lahan yang mati. Maksudnya lahan yang mati seperti apa? Adalah lahan-lahan yang tidak ada tumbuhannya atau apa. Anakku harus menanam bercocok tanam, menanam toga, tanaman-tanaman kesehatan, tanaman-tanaman obat. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mencintai mencintai lingkungan kita. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi anak-anakku sekalian, tolong dihafalkan tadi ayat yang Bapak suruhkan, dikumpulkan dalam bentuk video. Anak-anakku di situ memvideo diri anak-anakku di depan kamera, hafalkan ayat tersebut dan store ke Bapak. Minimal terakhir saya tunggu 3 hari dari video ini diterbitkan. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anakku senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk selalu di rumah, tidak keluar-keluar, stay home dan social distance. Tetap jaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa tetap jaga ibadahnya, jaga sholatnya. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.